Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Mayorita Bilqis dengan NIM B2C021009 dari Prodi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah dasar pemisahan analitik dengan dosen pengampu Dr. Anda Yusrin MPD, saya akan sedikit menjelaskan mengenai proyek pembuatan alat destilasi sederhana yang sudah dibuat pada beberapa waktu yang lalu. Pada proyek pembuatan alat destilasi sederhana menggunakan barang-barang bekas ini, ada beberapa peralatan yang digunakan, antara lain papan kayu yang digunakan untuk menopang alat-alat lain di atasnya, ada botol UC yang akan digunakan sebagai sumbu api, kemudian ada kaleng bekas yang digunakan sebagai labu alas bulat yang akan dirangkai menggunakan kawat, kemudian selang yang pertama yang digunakan sebagai jalan uap sampel yang mendidih menuju sistem kondensor. Lalu ada selang yang kedua yang digunakan sebagai selang pembuangan air dari kondensor. Kemudian ada botol bekas yang digunakan sebagai kondensor dan tempat penampungan air. Kemudian ada kaleng kecil yang digunakan untuk menampung hasil destilat. Pada perancangan alat, mula-mula siapkan alat dan bahan, kemudian lubangi bagian atas botol atau tutup sesuai dengan ukuran selang. Masukkan selang ke dalam tutup botol, kemudian rekatkan menggunakan lem, lalu tunggu hingga kering. Kemudian, lubangi botol untuk kondensor pada bagian samping, namun pada bagian paling bawah sesuai dengan ukuran selang, kemudian masukkan selang dan rekatkan kembali menggunakan lem perekat. Kemudian, potong kaleng menjadi dua bagian agar bisa berubah menjadi ukuran yang lebih kecil yang digunakan untuk tempat destilat. Lalu, siapkan sumbu api yang digunakan untuk pemanasan yang terbuat dari tali pramuka dan diisi minyak sayur. Pada uji cobanya, masih banyak sekali kekurangan dalam alat destilasi ini, seperti kebocoran pada botol kondensor, selang yang terlalu panjang, kemudian kaleng yang tidak terpasang dengan baik sehingga harus dipegangi, tidak adanya aliran pembuangan air sehingga air yang ada di dalam kondensor tertahan dan menjadi panas, kondensor yang kurang miring, kemudian penutup kaleng labu menggunakan aluminium foil dan lakban sehingga dalam penggunaan alat kurang efektif. Kemudian dalam uji coba alat sudah menguapkan sampel sehingga menghasilkan ekstrak yang cukup banyak. Sampel yang digunakan yaitu mawar dengan seberat 17,541 gram. Dengan volume air yang digunakan yaitu 80 ml dan dihasilkan hasil destilat sebanyak 34 ml. Dari beberapa evaluasi kemudian dilakukan perbaikan, yaitu dengan mengganti sumbu yang tadinya berisi minyak sayur diganti dengan spiritus, kemudian merekatkan lem yang sebelumnya bocor dan mengganti kaleng yang digunakan untuk labu alas bulat dengan botol UC 1000. Pada uji coba yang kedua, yaitu pada kegiatan open class, kadar alkohol yang ada pada sampel semula adalah 19,99%, dan setelah praktikum perhitungan akhir menjadi 8,22%. Kadar ini turun karena saat proses destilasi kadar dalam sampel sudah menguap saat dibuka dari botol dan saat menggunakan teknik pull sehingga kadar menjadi turun dan didapatkan hasil yaitu 8,22%. Untuk penggunaan alatnya, setelah dilakukan perbaikan, tidak terlalu banyak masalah dalam rancangan alat. Namun, masih terdapat sedikit kebocoran pada alat destilasi, yaitu pada kondensor. Dikarenakan lem yang digunakan kurang terlalu merekat sehingga masih terjadi sedikit kebocoran. Namun, hal itu masih dapat diperbaiki saat praktikum. Pada prosedur destilasi, yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan serta sampel yang akan digunakan. Kemudian timbang sampel, lalu masukkan sampel ke dalam labu alas bulat dan tambahkan aquades ke dalam labu alas bulat. Lalu rangkai alat destilasi dan menyambungkan labu alas bulat dengan sambungan T, serta
Memasang Erlenmeyer pada alongan untuk menampung hasil destilat. Pastikan semua alat destilat telah tertutup dengan rapat, kemudian panaskan labu alas bulat menggunakan elektromantel. Lalu tunggu proses destilasi berjalan. Hasil destilasi akan menuju ke Erlenmeyer atau ditampung di dalam Erlenmeyer. Cek mata kuliah dasar pemisahan analitik ini, banyak sekali ilmu-ilmu dan juga pengalaman baru yang saya dapatkan di dunia perkuliahan. Karena pada mata kuliah ini menggabungkan antara praktikum dan juga teori, sehingga materi yang didapatkan lebih mudah dipahami dan juga kita tahu bahwasanya barang-barang bekas yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat. Salah satunya yaitu sebagai media pembelajaran.